Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Hari ini aku akan berbagi kegiatan aku selama tinggal di rumah kafling yang masih minim penduduknya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh bagaimana rumahnya masih pada progres semuanya, dan kanan kiri juga masih sawah ya teman-teman. Apalagi depan rumah aku itu masih pekarangan atau masih dalam bentuk tanah yang belum dibangun. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, cuaca pagi hari ini cerah sekali ya teman-teman. Itu masih terlihat matahari terbit dari sebelah barat. Nah, kebetulan rumah aku itu berseberangan dengan perumahan Citraland Surabaya, tapi masuk di kota Gresik ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah malam kemarin itu aku beres itu teman-teman. Jadi kalau pagi hari udah nggak ada cucian piring, nggak ada pemandangan tumpukan piring di sink aku itu menambah mood banget gitu loh teman-teman. Nah, ini anak aku sulit banget seperti biasa. Kalau mau bangun itu harus dicium-cium, harus dibujuk-bujuk, harus dirayu-rayu. Padahal anak aku ini udah umur 5 tahun, tapi Masya Allah kalau sama bundanya itu maunya dimanja terus. Oke, sambil menunggu anak aku bangun tidur teman-teman, aku mau beresin dulu ini bed cover dan mainan kereta api anak aku yang masih berantakan di kasur. Karena kalau malam itu sebelum tidur mau aku beresin, anak aku itu nggak mau teman-teman, mintanya kereta apinya itu mau diklonin kayak gitu. Padahal ini udah pukul 6 pagi ya teman-teman. Sambil nunggu anak aku bangun, ini aku mau beresin hasil cucian piring aku di malam hari. Sekalian juga aku mau siapin bekal untuk sekolah anak aku ya. Alhamdulillah untuk perbekalan anak aku itu nggak ribet ya teman-teman. Jadi dia mau apa gitu baru aku belikan di warung. Nah teman-teman, ini aku juga mau beresin kompor gas aku yang kemarin itu juga tungkunya aku cuci ya, karena menurut aku itu masih banyak sisa-sisa minyak. Sekalian juga aku juga mau siapin untuk sarapan pagi anak aku. Simple aja teman-teman, anak aku kemarin malam itu request kalau paginya mau sarapan sama ikan lele. Alhamdulillah kemarin aku masih ada stok untuk ikan lelenya ya. Jadi aku simpan di kulkas dan paginya masih bisa aku goreng dan untuk sarapan anak aku. Sambil menunggu lele di penggorengan matang, ini aku lagi bersihin kulkas ya teman-teman. Seperti biasa aku bersihinnya pakai sabun cair dari Olaf yang khusus untuk membersihkan noda-noda membandel. Ini aku belinya di TikTok, Masya Allah 1 bulan itu masih ada ya, jadi awet banget teman-teman. Tinggal semprot dan kita tinggal bilas aja. Insya Allah kalau kita bersihinnya rutin, nah itu semua barang elektronik yang selalu kita jaga itu pasti akan awet ya teman-teman. Aku itu kalau ke barang elektronik itu selalu menjaga biar apa, biar awet dan gak selalu beli-beli lagi kalau rusak, itu kan sayang gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini aku udah beres untuk membersihkan kulkas. Langsung aja kalau pagi itu aku selalu menyapu bagian dalam rumah dulu ya, karena kalau anak aku sarapan kan juga nggak baik juga kalau rumah masih dalam keadaan kotor. Mohon maaf ya teman-teman, ini aku nyuapin anak aku di kamar karena anak aku itu maunya sarapan dulu sebelum mandi, entah requestnya itu ada aja. Insya Allah aku selalu mengajarkan anak aku untuk mandi dulu sebelum makan, tapi ini berhubung waktunya mepet banget, ya udahlah
gak apa-apa, sekalian aja daripada nanti terburu-buru dan dia terlambat sekolah. Ini aku suapin tadi lele yang udah aku goreng ya teman-teman. Masya Allah, anak aku ini kalau sama ikan lele lahap banget, dan maunya itu cuma lele, kayak mujair, kayak ikan-ikan tawar yang lain itu nggak mau teman-teman. Ini sambil aku suapin dan sambil aku kasih pengertian juga ya. Nah, selesai sarapan, ini aku siapin untuk alat rumatan ya kalau aku sebutinnya itu. Nah, ini udah selesai mandi teman-teman. Ini lagi dirumat sama bunda, dikasih minyak rambut, disisir pakai bedak. Nah, apa ibu-ibu di rumah juga seperti ini? Padahal aku itu udah TK, aku masih pingin melihat anak aku itu terlihat seger, bau minyak telon, dan rambutnya itu bau wangi. Nah, kalau sudah seperti ini kan baunya seger, tinggal kita kasih parfum aja di seragamnya. Maaf ya teman-teman, suara aku hari ini waktu dubbing ini agak serak, dan emang aku hari ini lagi nggak enak badan. Lanjut aja, ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:04. Udah waktunya persiapan Arsya untuk berangkat ke sekolah. Ini aku lagi pakein kaos kaki dulu. Arsya itu kalau mau pakai kaos kaki sendiri itu masih terbalik ya teman-teman, jadi masih pembiasaan dulu. Aku beri contoh bagaimana cara memakai kaos kaki yang benar. Nah, beginilah teman-teman aktivitas pagi aku sebelum aku masak. Jadi aku siapin dulu anak aku untuk berangkat ke sekolah dan ngantar anak aku pergi ke sekolah. Oke, ini sudah selesai semua. Jadi ini outfit aku ya teman-teman kalau antar Arsya berangkat ke sekolah. Kenapa aku selalu tertutup kayak gini, pakai topi, pakai masker? Karena walaupun jam 7 pagi di sini itu terik banget ya teman-teman, jadi aku berusaha untuk menjaga dan merawat biar muka aku nggak terlalu terlihat kusam. Oke, inilah teman-teman. Nah, ini depan rumah aku, alhamdulillah jam 7 udah terik banget, cocok ini untuk jemur pakaian. Alhamdulillah udah sampai juga di sekolah Arsya. Jadi seperti biasa aku itu nunggu Arsya selesai lepas sepatu, kemudian dia nyampe di tangga. Biasanya itu dia masih lambaikan tangan kayak dada-dada gitu. Kalau udah gitu baru aku bisa berani ninggal ya teman-teman. Sekalian setelah nganterin Arsya berangkat ke sekolah, ini aku mampir untuk beli susu sapi murni ya teman-teman. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Nah, ini biasanya pintu samping aku juga aku buka ya, karena biar cahaya mataharinya masuk ke dalam rumah. Oke, ini adalah susu segar, susu sapi segar ya teman-teman. 1 liter itu harganya 15.000. Aku biasanya beli itu untuk 2 hari. Ini langsung aku rebus dulu ya. Kalau kita lagi rebus susu sapi murni itu jangan sampai ditinggal ya. Jadi kita harus sabar untuk mengaduk-aduk terus. Nah, ini rebusnya juga dengan api yang sangat kecil, karena kalau kita nggak mengaduknya nanti takutnya itu susunya itu pecah ya teman-teman. Jadi ini aku aduk pelan-pelan. Biasanya itu aku bikinnya 2 gelas, karena berhubung suami aku sekarang lagi dinas di luar, aku bikinnya cukup untuk 1 gelas. Ini aku tambah dengan susu Milo 1 saset dan 1 sendok gula pasir. Kalau teman-teman mau nambah untuk gula pasirnya boleh, karena aku juga nggak mau yang terlalu manis ya teman-teman. Ini susu sapi segarnya udah aku rebus dan ini panas banget ya, cocok diminum, di mix, dicampur pakai susu Milo. Ini aku tuangin ke gelas pelan-pelan. Nah, ini aku takut ini masih ada sisa atau enggak ya, apa cukup untuk 1 gelas, karena kayak sayang gitu loh teman-teman kalau masih nyisa. Nah, kayak seperti ini itu aku sayang banget, nanti pasti aku akan masukin lagi setelah aku minum beberapa gitu ya. Oke, ini aku aduk pelan-pelan sampai susu Milonya tercampur dengan susu sapi murni.
Oh iya teman-teman, ini aku ada stok kerang di kulkas. Jadi pagi ini aku mau bikin sarapan dulu untuk oseng kecap kerang. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan cabai merah, cabai rawit, daun salam, serta daun jeruk ya. Ini aku mau cuci dulu kerangnya sampai benar-benar bersih, karena kalau makanan laut atau ikan laut itu harus dicuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, ini aku siapkan untuk bahan rebusannya. Jadi kerang tadi itu harus direbus dulu dan aku campur dengan daun salam ya teman-teman. Sambil menunggu air rebusannya matang, ini aku mau cincang-cincang dulu untuk cabai rawit dan cabai merahnya. Ini insya Allah aku tadi itu pakai 6 cabai rawit dan cukup 1 cabai merah aja ya teman-teman. Oke, sambil temenin aku masak, teman-teman yang lagi nonton video aku dari kota mana aja nih, boleh saling tegur sapa di kolom komentar ya teman-teman. Atau yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya teman-teman, biar aku tambah semangat untuk bikin videonya. Alhamdulillah ini sudah selesai aku cincang juga untuk bawang merah dan bawang putih. Ini air rebusannya juga udah mendidih, aku masukkan semua kerang yang udah dicuci bersih tadi ya teman-teman. Teman-teman cukup untuk mengaduk-aduk aja kerangnya selama kita rebus. Ini rebusnya juga agak lama ya teman-teman, tapi tetap dengan api yang kecil. Ini tips dari ibu mertua aku, kalau merebus daging, ayam, atau masakan laut seperti ini, itu ditambah aja garam biar baunya tidak amis. Oke, ini aku mau cek tandon dulu ya. Tiba-tiba waktu aku mau nyalain keran, itu kerannya kok nggak keluar air. Ternyata air tandonnya habis teman-teman. Oke, sambil menunggu air tandonnya terisi, aku mau masukkan dulu untuk stok beras aku di kontainer tempat penyimpanan beras ya, karena beras aku udah sangat menipis. Aku cocok dari dulu itu pakai beras merek Pinpin ya teman-teman, karena menurut aku beras yang merek Pinpin ini berasnya itu punel banget, walaupun harganya itu di atas harga beras merek yang lain ya. Tapi aku selalu belinya itu pakai promo ya teman-teman, jadi agak murah. Oke, kerang yang aku rebus tadi ini udah selesai ya teman-teman, dan airnya juga udah menyusut. Ini aku sisihkan dulu kerang yang udah direbus tadi di saringan yang udah aku cuci lagi ya teman-teman, biar higienis gitu. Jadi ini harus disisihkan ya, dipisah dulu. Kemudian ini aku siapkan untuk penggorengannya ya teman-teman, aku pakai teflon. Nah mohon maaf ya teman-teman, tadi itu waktu mau gongso untuk bawang merah dan bawang putih ternyata videonya terpotong. Mohon maaf ya teman-teman, ini langsung disimak aja. Aku tambahkan untuk 1 sendok kecap. Nah ini boleh ditambah juga kalau teman-teman mau agak manis, dan aku tambahkan juga untuk ladaku. Tadi itu juga aku tambahkan ya teman-teman untuk garam dan untuk gula pasirnya. Nah ini aku tambahkan 1 sendok gula pasir ya, karena tadi kan udah pakai kecap, jadi cukup 1 sendok aja biar nggak kemanisan. Nah oke teman-teman, seperti biasa aku tuh kalau masak itu tanpa bumbu penyedap ya. Jadi perbandingan antara takaran garam dan gula pasir itu harus seimbang ya teman-teman. Oke, jangan lupa kita untuk koreksi rasa ya, apa kemanisan, apa juga keasinan. Kalau menurut aku itu tadi rasanya udah pas ya teman-teman. Oke, ini aku juga mau nyuci dulu ya, karena ini udah cucian 3 hari belum aku cuci. Aku tuh punya prinsip teman-teman, jadi kalau setrikaanku itu belum kelar, aku nggak akan nyuci. Karena apa? Karena nanti pasti tertumpuk-tumpuk. Jadi aku mau selesaikan dulu untuk setrikaan aku, baru kalau udah setrikaan aku beres, aku lanjut untuk mencuci baju. Oke, ini aku nyucinya di bawah tangga ya teman-teman. Memang rumah aku itu sangat minimalis, jadi harus memanfaatkan
memanfaatkan space yang ada. Alhamdulillah, ini kerang, oseng, kecapnya udah matang ya teman-teman. Sebenarnya itu aku kurang cocok kalau kerangnya itu gede-gede kayak gini, karena aku biasanya itu pakai kerang-kerang yang kecil gitu loh teman-teman. Kalau kerang-kerang yang gede kayak gini itu rasa dagingnya itu banyak banget, jadi enak yang kecil-kecil gitu, lebih sedap menurut aku. Ini penampakannya ya teman-teman. Nah, ini aku masaknya sedikit aja karena ini yang makan cuma aku, anak aku dan suami aku itu nggak suka, karena suami aku pulang siang nanti itu biasanya cuma mau dimasakin sambelan gitu teman-teman, pakai tempe, terong, udah gitu aja udah nikmat katanya. Oke, kalau selesai masak jangan lupa kita untuk mencuci alat-alat kerang yang udah kita gunain untuk masak tadi ya teman-teman. Nah, ini kita harus benar-benar punya prinsip, karena nanti kalau kita numpuk-numpuk untuk cuciannya, kalau udah numpuk banyak itu pasti kita akan males gitu loh teman-teman untuk memulai mencuci, iya enggak? Oke, ini juga aku mau bersihkan kompor gas aku yang udah dibuat masak tadi, juga pakai olaf ya teman-teman, jadi itu bisa digunakan untuk membersihkan kompor gas dan mengangkat lemak-lemak yang ada di kompor gas. Oke, karena kalau kita selesai masak dan melihat kompornya itu kayak kotor gitu, biasanya itu aku juga risih ya. Jangan lupa juga kita bersihkan untuk dinding-dinding di belakang kompor gas tadi, karena pasti juga terkena cipratan dari kuah yang kita masak. Ini aku juga mau beresin juga ya teman-teman. Ini tadi juga aku gunain untuk potong-memotong, jadi biar nggak ada bekasnya gitu, aku bersihkan juga supaya mengkilat. Nah, aku itu udah kebiasaan untuk selalu bersih ya. Oh iya, ini teman-teman, nggak kerasa ini udah pukul setengah 10, jadi aku mau persiapan dulu untuk jemput Arsya. Sebelum jemput Arsya, ini biasanya aku pakai skincare dulu ya teman-teman, karena cuaca di luar sana itu panas banget. Ini aku pakai serum dari Skintific ya, yang dark spot. Jadi aku lagi rutinin pakai skincare yang ini dulu. Aku pakainya baru 1 minggu teman-teman, kok alhamdulillah kayak cocok gitu, bikin muka aku makin kenyal. Aku juga pakai krimnya. Nah, kalau kita biasa keluar-keluar, jangan lupa juga untuk pakai sunscreennya ya. Ini aku sunscreen juga pakai dari Skintific yang spray ya. Oke, ini aku lagi pakai skincare ya teman-teman di kamar belakang aku. Jadi itu yang kelihatan kayak bunga-bunga bambu itu adalah cermin, dan suami aku belum sempet untuk pasang di tembok ya teman-teman. Udah aku pesan, mungkin beliau lupa, jadi aku sandarin aja ini di tembok. Teman-teman juga jangan bosan ya untuk nonton YouTube aku yang akhir-akhir ini, YouTube tentang ibu rumah tangga aja, kegiatan ibu-ibu di rumah. Nah, walaupun kegiatan ibu-ibu di rumah itu nggak ada habisnya ya teman-teman, jadi ada aja yang kita lakukan. Oke, lanjut. Ini nggak lupa aku pakai masker ya teman-teman. Nah, ini aku pakai masker, nanti jilbab aku juga aku arahkan agak ke depan biar menutup dahi aku. Aku juga nggak lupa, ini wajib pakai topi ya teman-teman, karena kalau aku nggak pakai topi itu rasanya sinar matahari itu natap ke mata aku dan bikin silau banget. Oke, udah keren belum teman-teman? Ini outfit aku untuk jemput anak pulang sekolah. Ini aku pakai sepeda listrik dari Winfly yang tipe terbaru ya teman-teman. Nah, depan rumah aku itu masih belum paving ya, itu tadi terlihat becek banget. Ini udah sampai di sekolah Arsya. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat sendiri cuacanya panas banget. Oke, ini sudah sampai di rumah aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah mau nonton video aku. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.